Di suatu tempat yang aman dan jauh dari pemukiman, Joel dan Ellie singgah di rumah yang dihuni oleh 2 orang lansia. Joel yang merasa kehilangan arah menanyakan tepatnya di mana sekarang mereka berada. Joel juga menanyakan arah jalan menuju wilayah barat. Pak tua menyarankan untuk tidak pergi ke barat, apalagi menyusuri sungai yang dia sebut sungai kematian, karena banyak korban yang melewati sungai itu. Sebelum pergi, Joel berterima kasih. Selama singgah beberapa jam, ia telah dilayani dengan hidangan sup hangat. Tanpa memperdulikan himbauan Pak tua, Joe dan Ellie tetap pergi ke arah barat. Sebelum melewati sungai dan hari yang mulai gelap, mereka memutuskan untuk bermalam dan menikmati kelinci buruan Pak tua yang diambil oleh Ellie. Passed out, so I took second watch. You gotta wake me up if that happens. Yes, sir. The river of death. Still no people. Selama mengikuti sungai, mereka tak menemukan apa yang Pak tua katakan. Menurut Ellie, sesuai dengan map, Ellie merasa kini berada pada sungai kematian. Namun mereka tak menemukan sesuatu yang mengganjal. Beberapa menit kemudian, apa yang mereka cemaskan muncul. Segerombolan orang berkuda dan bersenjata menghampiri mereka. Dengan alasan yang sama, Joel hanya seseorang yang lewat untuk mencari saudaranya. Mereka berdua diperiksa dengan anjing pelacak. Jika terjangkit, maka anjing akan memangsanya. Just looking for my brother. Mendengar Joel mencari saudaranya, salah satu dari mereka bernama Maria mengajak Ellie dan Joel ke pemukiman. Tommy! I came here to save you. There's more if you need it. Thank you, ma'am. It'd be nice to have a moment here, maybe just for family. Joel ingin berbicara secara keluarga dengan Tommy, tapi Maria adalah istri Tommy sekarang, dan itu membuat Joel terkejut. Congrats. That section was already a gated community, so we... Hey, Joel, check it. Everyone pitches in, we rotate patrols, food prep, repair... His livestock, all shared. Doesn't seem like you aged much. Giving a shit about me. So how's Tess? Good then. She's fine. Setelah makan dan berjalan-jalan santai di suatu tempat, Joel menceritakan tentang Ellie yang katanya anak orang penting Firefly. Dengan imbalan, Joel disuruh mengantarkannya ke wilayah Firefly sekitar sini. Menurut Tommy, markas Firefly terdekat ada di Universitas East Colorado. Menempuh waktu semalam dengan berkuda, namun terlalu berisiko dan berbahaya. Easy for us. Joel ingin mengajak Tommy bersamanya, namun Tommy keberatan karena kini ia memiliki Maria yang sedang mengandung anaknya. I'm gonna be a father. Ellie yang sehabis mandi melihat beberapa memori Tommy dan Joel. Sambil merapikan rambut Ellie, Maria sedikit cerita tentang masa lalunya dan sedikit cerita tentang Sarah, anak Joel. Dari cerita Maria tentang Joel, Ellie sedikit memahami sifat Joel yang kehilangan putrinya. Figured I'd save you the trouble. Tommy berubah pikiran. Ia berencana membantu Joel mengantarkan Ellie. Di situ, Joel akhirnya jujur siapa Ellie yang sebenarnya. Mulai ia bertemu Marlin karena menitipkan Ellie hingga Tess yang tergigit monster. Dan cerita tentang Ellie, Joel ingin merahasiakannya termasuk pada Maria. You can't tell anyone, not even Maria. Saat fajar, Joel memutuskan untuk mengantarkan Ellie sendiri tanpa Tommy, dengan rute arahan Tommy, kuda, senjata, dan beberapa perbekalan. There's a place for you here. Both of you.
a big hole. Don't see any fireflies though. Probably Sesampainya di Universitas Colorado, mereka tak melihat orang atau anggota Firefly yang berjaga. Here we go. Stations. no guard. Di laboratorium, mereka juga tak menemukan siapa-siapa dan hanya ruangan yang berantakan. Dilihat dari map, Joel mengira semua telah pergi dengan tergesa-gesa menuju Salt Lake. Lead there. Beberapa orang kelihatannya mengancam mulai mendekat. Mereka menjajar keluar melalui pintu belakang. Dalam usaha pelariannya, Joel terluka karena diserang, namun mereka berhasil lolos dari kejaran mereka. Joel? They're not following us. No, shit! Joel? Shh. Open your eyes. Joel, you gotta get up. I can't fucking